Shalom, salam jumpa kembali pada persiapan khotbah minggu. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam persiapan khotbah minggu 24 September 2023 dengan topik Tuhan memulihkan umatnya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kejadian 8 dimulai dari ayat 15 sampai ayat 22. Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang-binatang liar, segala binatang-binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, maka kita akan mengingat bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi umat Tuhan. Ketika bumi sudah penuh dengan kejahatan, maka Allah menjadi sangat marah. Kita bisa melihat di dalam pasal 7 di ayat 13, pasal 6 ayat 13 dengan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Artinya ada kemarahan besar oleh karena perbuatan manusia yang tidak berkenan di hati Allah. Kemudian Nuh disuruh Allah untuk membuat bahtera, karena Tuhan akan mendatangkan air bah. Datanglah hujan selama 40 hari 40 malam, maka tergenanglah bumi selama 50 hari. Artinya ada sebuah keadaan yang sangat kacau, di mana seluruh makhluk di bumi hanguskan. Namun sebelum terjadi itu semua, Allah menyuruh Nuh untuk memasukkan binatang-binatang ke dalam bahtera itu, 1 pasang bagi yang haram dan 7 pasang bagi yang halal. Artinya untuk kelangsungan makhluk hidup selanjutnya, Tuhan menyediakan agar tetap berkembang biak. Setelah terjadi air bah tersebut, maka Nuh yang di dalam bahtera itu berpikir untuk menjadi bagaimana keluar. Dia melepaskan burung, dan akhirnya pada akhir ketika dia melihat bahwa burung itu tidak balik lagi, dan dia sudah mengetahui bahwa air sudah kering. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan sebuah krisis yang sangat besar dalam diri manusia. Secara khusus, Nuh pasti memiliki sebuah pengalaman yang begitu menyakitkan pada saat itu, karena dia akan menjadi terpisah dengan orang-orang yang di sekitarnya selama ini. Yang diselamatkan hanyalah dia dan keluarganya.
dan anak-anak dan juga istrinya. Ini artinya masih banyak saudara-saudara yang lain yang harus terpisah dengan dia. Namun setelah bahtera telah dibuka, Allah berfirman pada firman Tuhan kita yang kita baca tadi pada ayat 15, dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepadamu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata ketika semuanya sudah habis, dimulailah dengan firman Allah. Mari kita ingat dalam penciptaan, pada mulanya Allah berfirman. Kemudian setelah di bumi hanguskan, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Artinya firman Allah begitu kuat di dalam pemulihan kehidupan kita. Firman Allah merupakan memiliki kuasa dalam memulihkan segala keadaan yang terjadi bagi kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh firman Allah pada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Saudara terkasih, yang pasti zona nyaman bagi Nuh selama terjadinya air bah adalah di dalam bahtera. Dia aman di sana, dia berinteraksi di sana, dan itulah menjadi bahagian kehidupannya selama dalam bahtera. Namun meski demikian, pasti ada trauma di dalam diri Nuh. Ada sebuah penderitaan yang besar di dalam dirinya. Namun firman Allah mengatakan, keluarlah dari bahtera. Disinilah pemulihan yang diharapkan oleh Tuhan bagi umat Tuhan. Ketika katakan keluarlah dari bahtera, dari titik nyaman, dari keadaan yang penuh dengan trauma, penderitaan, keluarlah dari keadaan itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, terlalu banyak orang di dunia ini nyaman di dalam penderitaannya, nyaman di dalam kesusahannya, nyaman di dalam keadaan yang terjadi bagi kehidupannya. Namun dalam pemulihan Allah dikatakan keluarlah. Kalau dikatakan keluar, berarti bergerak menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Saudara terkasih, apapun yang terjadi bagi hidupmu, coba langkahkan kakimu untuk keluar menuju kepada tuntunan Allah dalam hidupmu. Jangan menjadi meratapi diri. Jangan menjadi asik untuk menyalahkan orang lain. Jangan menjadi asik untuk menggerutu dan menyesali diri. Namun keluarlah, langkahkan kakimu, bergerak dari keadaan lama menuju kepada keadaan baru. Itulah orang yang sudah hidup di dalam firman Allah. Dia tidak akan lama-lama menyendiri dalam kesusahan dan kesedihan yang dihadapi. Apapun penderitaan yang kau alami, keluarlah dan menuju kepada apa yang engkau impikan. Kemudian ketika Nuh sudah keluar, dia bersama-sama dengan keluarganya keluar dari bahtera itu, melangkahkan kaki di bumi yang diberikan Allah. Yang kemudian dilakukan oleh Nuh adalah hal yang luar biasa pada firman Tuhan kali ini, yaitu setelah keluar bersama dengan binatang, ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri-istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah dari bahtera itu. Ternyata kebersamaan untuk keluar dari keadaan lama menuju keadaan baru merupakan sesuatu pemulihan yang sangat luar biasa. Menjadi bersama-sama keluar dari keadaan lama menuju kepada keadaan baru. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Yang dilakukan oleh Nuh pada ayat 19 adalah ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram
dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Saudara terkasih, ternyata di dalam keterbatasan yang dimiliki oleh Nuh, dia mendirikan mezbah untuk Tuhan. Artinya, di dalam keadaan yang sangat sulit dihadap di dalam kehidupannya, dia mendirikan mezbah, mendirikan ibadah, mengingat Allah, mengingat Tuhan di dalam keadaan yang dia hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah yang diajak oleh firman Tuhan, agar kita keluar dari posisi lama kepada keinginan Tuhan. Dirikan mezbah. Betapa banyak orang di dunia ini memiliki alasan keterbatasan untuk menjadi menyembah Allah. Sebagai contoh, ada mengatakan terlalu sibuk dengan pekerjaan, maka saya tidak sempat untuk menjadi beribadah. Ada juga mengatakan, saya sudah sakit-sakitan, tidak ada lagi waktu karena saya hanya memikirkan penyakit saya. Ada juga orang mengatakan, tidak ada uang saya, sehingga saya tidak berani ataupun malu untuk pergi beribadah. Namun firman Tuhan kali ini, Nuh yang memiliki keterbatasan, yaitu hanya memiliki beberapa ekor ternak. Kalau kita baca pada pasal sebelumnya, bahwa yang haram itu 1 pasang dan yang halal 7 pasang. Namun Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan kurban kepada Allah dalam keterbatasan. Dan luar biasa, dia memberikan secara total. Dia tidak hitung-hitungan. Kalau saya sembelih 1, bagaimana nanti? Apakah menjadi kurang? Tidak demikian. Namun dia serahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah dalam kehidupannya. Ketika kita mau melangkah menuju kepada pemulihan Allah, ingat ibadah. Ingat firman Tuhan. Jadikan ibadahmu menjadi sebuah kekuatan baru dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi dituntun oleh firman itu, dituntun oleh keinginan Tuhan. Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Joshua. Joshua pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata ketika kita meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan, memberikan pikiran kita, memberikan kesejukan bagi jiwa dan batin kita oleh firman Tuhan, di sana kita akan menjadi beruntung dan berhasil. Pasti kita membutuhkan keberuntungan dan keberhasilan. Maka hiduplah di dalam tuntunan firman Allah. Dirikan mezbah. Hiduplah di dalam ibadah. Biarlah pekerjaanmu adalah ibadahmu, dan ibadahmu engkau lakukan dengan tulus kepada Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara terkasih, Nuh yang memiliki trauma yang berat, Nuh yang memiliki kesedihan yang luar biasa, dia melangkah dari bahtera itu, namun dia utamakan Tuhan di dalam langkah kehidupannya. Apabila engkau memiliki kegagalan, tidak mustahil Tuhan akan memulihkan apabila engkau melangkah dengan bersama dengan Tuhan. Apabila engkau memiliki kegundahan hati, persoalan hidup yang berat, melangkahlah, keluarlah dari keadaanmu, masuk dalam kehendak dan keputusan Tuhan, sehingga engkau akan bersuka cita untuk menjalani hari-hari. Yang ketiga yang terjadi adalah, mari kita baca pada firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat, dan sejak kecilnya, dan aku takkan membalaskannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan musim menuai. Saudara terkasih,
Ternyata dengan ibadah yang tulus, dengan pendirikan mesbah bagi Tuhan, pemeliharaan pemulihan bagi kehidupan manusia semakin nyata. Oleh karena itu, firman ini memang ajak kita keluar dari keadaan kita. Mulailah beribadah dalam kehidupanmu. Biarlah segala apa yang engkau lakukan, lihat Tuhan bekerja, dan berjalanlah sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, rasakan dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang keluar dari keadaan lamanya menuju pada keadaan keinginan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari hidup dalam pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman begitu indah. Bagai Nuh yang di dalam bahtera, yang memiliki keterbatasan, yang memiliki pergumulan. Demikian kehidupan kami, sering di dalam keterbatasan dan di dalam kekurangan. Namun Tuhan mengingatkan kami untuk keluar menuju kepada keinginan Allah, kemudian melakukan kehendak Allah, mendirikan mesbah Allah, karena kami tahu Tuhan akan mencukupkan segalanya. Jadikan firman ini menjadi kekuatan dan tuntunan bagi hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.